Ala Sayyidina Muhammadin wa alihi walhamdulillahi alamin. Diri kaum muslimin, Bapak Ibu jamaah sholat isya, sholat tarawih dan sholat witir yang insyaallah semuanya dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kembali kita bersyukur kepada Allah atas segala karunia kenikmatan yang Allah Subhanahu wa taala telah berikan kepada kita, wabil khusus nikmat dipertemukannya bulan suci Ramadan. Ini adalah merupakan nikmat yang amat sangat besar, yang luar biasa, yang tidak semua orang punya kesempatan untuk bisa berjumpa dengan Ramadan. Kita dikasih kesempatan oleh Allah bisa bertemu Ramadan. Bahkan Rasul hanya sekedar untuk bisa berjumpa Ramadan berdoa dari sejak bulan apa Bu? Bulan Rajab ya. Bulan Rajab, bulan Sya'ban untuk bisa ketemu Ramadan. Salawat dan salam senantiasa kita aturkan ke hari baik junjungan kita, baginda Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Saudara-saudara kaum muslimin, Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala, dalam sebuah buku tasawuf modern karangan Profesor Dr. Buya Hamka, di sana dijelaskan ada satu kerajaan yang bernama Rajanya Iskandar Zulkarnain sedang merencanakan untuk melakukan penaklukan di sebuah daerah tertentu. Satu hari sebelum perjalanan penaklukan itu, maka seluruh pasukan bala tentaranya Iskandar Zulkarnain dikumpulkan. Lalu Raja menyampaikan kepada seluruh pasukannya, besok kita melakukan perjalanan menuju suatu tempat penaklukan. Daerah penaklukan itu membutuhkan waktu 1 hari 1 malam. Kita berangkat mulai pagi, di tengah malam nanti kita akan melintasi sungai. Kata Raja kepada pasukannya, jangan lupa ketika kalian melintasi sungai, maka saya perintahkan apapun yang ada di sungai yang kalian injak, ketika kalian injak maka ambil. Apapun yang ada di sungai yang terinjak, ambil semua. Kata Raja seperti itu. Kemudian tibalah hari perjalanan untuk menuju daerah di mana akan melakukan penaklukan. Benar, di tengah malam pasukan berjumpa dengan sungai. Pada saat melintasi sungai, maka pasukan terbagi 3 kelompok. Kelompok yang pertama, ketika dia melintasi sungai, kemudian apapun yang terinjak, ternyata dia tidak mengambilnya. Yang diinjak dia tidak diambil. Dia punya perasaan begini, alah paling juga batu, buat apa diambil? Nanti malah jadi beban berat perjalanan kita. Kita kan masih jauh perjalanan gitu ya. Nah itu kelompok yang pertama. Akhirnya tidak ada yang diambil. Nah kelompok yang kedua kemudian mengambil yang diinjak, tapi nggak semua, hanya sekedar mengikuti perintah Raja, hanya menghormati perintah Raja saja. Diambil hanya sebagian, nggak semua diambil. Nah kelompok yang ketiga ternyata apapun yang terinjak, yang ketemu di sungai tadi, diambil semua. Diambil, bahkan sampai tas ranselnya itu penuh, sesak, sampai berat untuk membawa di perjalanan itu. Di pagi hari, semua pasukan sebelum matahari terbit dikumpulkan oleh Raja. Kata Raja, Iskandar Zulkarnain menyampaikan, wahai pasukan, apa kira-kira yang kalian dapatkan di sungai tadi malam? Kemudian dibuka tas ranselnya, ternyata berisi emas, intan, berlian. Pada saat tahu yang terisi di tasnya adalah emas, intan, berlian, maka pasukan yang mengambil sebagian yang terinjak saja merasa bahagia, namun tetap menyesal. Kenapa ya nggak saya ambil semua? Sementara tasnya masih banyak yang kosong. Dan yang amat sangat menyesal
yang tidak mengambil apapun dari apa yang diinjak di sungai tadi. Dan yang paling bahagia adalah kelompok pasukan yang ketiga. Karena yang ketiga adalah mengambil semua yang terinjak yang ada di sungai itu sampai tas ranselnya itu penuh, bahkan berat untuk membawanya. Nah, karena yang dibawa adalah emas intan berlian, maka dia termasuk orang yang paling senang, paling bahagia, paling puas mendapatkan itu semuanya. Saudara-saudara di kaum muslimin, ini adalah iktibar. Di bulan suci Ramadan, Allah Subhanahu wa Ta'ala, Rasulullah SAW juga pernah bertitah menyampaikan bahwa di bulan suci Ramadan seluruh amalan dilipat gandakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang sunnah dinilai yang wajib dinilai 70 kali lipat bahkan lebih. Ad-du'a mustajabun, al-hasanatu mustami'un. Setiap doa yang dikumandangkan akan dijawab oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan setiap kebaikan demi kebaikan akan dikumpulkan oleh Allah di bulan suci Ramadan. Jadi ketika Allah menurunkan kebaikan dalam 1 tahun di bulan 11 bulan yang kemarin Pak, itu dikumpulkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, kebaikan itu masuk seluruhnya di bulan suci Ramadan. Dan ada ketika memasuki Ramadan ini, maka umat Islam terbagi menjadi 3. Yang pertama, ada orang yang menganggap Ramadan itu sama bulannya seperti bulan yang lain, nggak ada istimewanya, nggak ada bedanya, sama, sehingga dia cuek terhadap Ramadan, biasa-biasa saja. Kalau toh dia puasa, ya puasanya sekedar ikut-ikutan puasa. Nah, dia nggak serius puasa. Dia nggak mengisi Ramadan dengan sebaik-baiknya. Kenapa? Karena menganggap Ramadan tidak ada istimewanya dibanding dengan bulan-bulan yang lain sebelum Ramadan. Sementara kelompok yang kedua adalah ada orang yang memperhatikan Ramadan. Dia isi Ramadan, dia isi puasa, dia isi tarawihnya, tapi hanya sekedar menggugurkan kewajiban, hanya sekedar gugur kewajiban. Dan yang ketiga adalah orang-orang yang benar-benar menjadikan Ramadan adalah bulan yang amat sangat penting, yang istimewa, yang luar biasa, sehingga dari mulai sejak tanggal 1 Ramadan sampai akhir Ramadan dia sudah berjanji terhadap dirinya sendiri bahwa saya Ramadan ini adalah Ramadan yang harus kualitas. Jangan sampai puasanya lowong, nilai pahala puasanya kosong, kemudian tarawihnya bolong, kemudian amalan yang lainnya dia tidak dapatkan itu semuanya. Kenapa? Karena menganggap ini puasa Ramadan adalah bulan yang teristimewa, yang dianggap dalam kehidupannya, yang belum tentu akan dia dapatkan setelah Ramadan ini. Sehingga orang-orang yang kelompok yang ketiga ini benar-benar menjadikan Ramadan itu adalah bulan yang sangat amat istimewa. Maka selangkah pun kakinya, sedetik pun waktu yang ada di bulan ini, dia tidak akan pernah sia-siakan dengan amalia. Saudara-saudara kaum muslimin, umat Islam ketika Ramadan akan terbagi menjadi 3. Apakah kita berada di kelompok yang pertama, yang menganggap Ramadan ini sama dengan Ramadan bulan yang sama dengan yang kemarin, atau kita hanya sekedar menggugurkan kewajiban? Atau justru kita termasuk golongan yang ketiga, yang menjadikan Ramadan adalah bulan yang amat istimewa buat kita, yang tidak akan berjumpa lagi di tahun-tahun yang akan datang. Sehingga orang yang ketiga ini, dia tidak akan pernah kosong tarawihnya. Dia akan mengikuti sholat tarawih dengan penuh imanan wa ihtisaban. Dia akan jalankan puasa ini dengan penuh imanan wa ihtisaban, persis seperti apa yang Nabi sampaikan. Man shoma Ramadan imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dhanbi. Yang kedua, man qoma Ramadan imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dhanbi. Orang yang ketiga yang menganggap Ramadan
Ramadan ini adalah istimewa, maka dia puasa siangnya, dia lakukan puasa dengan penuh keimanan, serius, ikhtisab. Kenapa? Karena inilah yang diidam-idamkan oleh orang-orang yang berada di kelompok yang ketiga. Yang kedua, malamnya dia tidak akan mensia-siakan. Dia isi dengan qiyamul lail, dia isi dengan tarawih, dengan sholat-sholat malam yang lainnya, apalagi di 10 hari yang terakhir. Saudara-saudara sekalian, hari ini kita memasuki 10 hari yang terakhir. Di 10 hari yang terakhir, banyak ulama menyampaikan bahwa Lailatul Qadar itu lebih banyak berada di 10 hari yang terakhir. Ada ulama yang mengatakan ada di malam yang genap. Ada ulama yang mengatakan ada di malam yang ganjil. Tetapi yang paling kuat pendapatnya adalah di malam-malam ganjil. Tapi itu pun tidak akan menjadi sebuah jaminan. Maka barang siapa yang tetap menjadikan 10 hari yang terakhir ini, baik genapnya maupun ganjilnya, termasuk hari yang istimewa, di mana saat itu Lailatul Qadar juga akan hadir dan tiba pada malam hari itu, maka kita akan tetap berada di dalamnya. 3 amalan jangan disia-siakan, supaya kita ketika Lailatul Qadar itu kita dapatkan, maka kita tidak akan sia-sia. Apa 3 amalan itu? Jangan pernah di malam Lailatul Qadar itu kita tidak baca Al-Quran meskipun dengan 1 ayat. Ibu-ibu, bapak-bapak yang tidak bisa pandai baca Quran, 10 hari terakhir minimal baca surat Al-Ikhlas 3 kali, supaya malam itu, kalau benar malam Lailatul Qadar, maka kita telah dianggap orang yang melakukan bacaan Al-Quran sepanjang 80 tahun. Yang kedua, jangan pernah tinggalkan sholat malam, tarawih, tahajud, hajat, sholat taubat, meskipun hanya 2 rakaat. Andai malam itu termasuk di antara malam Lailatul Qadar tidak dapatkan, maka kita termasuk dianggap oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala telah melakukan ibadah sunnah selama 80 tahun. Dan yang ketiga amalannya paling ringan. Yang ketiga adalah jangan pernah tidak bersedekah di malam 10 yang terakhir. Meskipun hanya 1.000 rupiah, kita sedekah. Andai malam itu termasuk malam Lailatul Qadar, maka kita termasuk dicatat oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala orang ahli sedekah selama 80 tahun. Saudara-saudara kaum muslimin, 10 hari harusnya kita tetap kencangkan ikat pinggang kita untuk tetap istiqomah. Kita jaga amaliyah Ramadan, baik bacaan Al-Qur'annya, sedekahnya maupun qiyamul lailnya, untuk menyempurnakan puasa kita sampai akhir bulan Ramadan ini. Mudah-mudahan kita termasuk di antara hamba-hamba Allah yang istiqomah, yang tercatat sebagai orang-orang yang mendapatkan Lailatul Qadar, dan akhir dari semuanya kita termasuk di antara orang-orang yang la'allakum tattaqun. Ini yang bisa sampaikan. Terima kasih. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.